Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya Reski Pratama dengan NIM 244100052. Yang saya hormati dosen pengampu saya Pak Muhammad Reza Tahimu SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Serta teman-teman yang sedang menonton di rumah sana yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya saya bisa mempresentasikan makalah saya dengan berjudul Akhlak kepada diri sendiri dan sesama manusia. Oke. Akhlak adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan seorang manusia. Dalam Islam, akhlak itu menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak bukan hanya terbatas kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disebut hablum minallah. Oleh karena itu, mari kita bahas dua jenis akhlak ini. Akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada diri sendiri itu adalah fondasi utama untuk membentuk kepribadian yang baik. Seakan memberikan contoh, akhlak kepada diri sendiri itu, teman-teman. Yang pertama itu, contohnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita harus menjaga tubuh, pakaian, dan lingkungan agar tetap bersih. Disiplin. Harus bertanggung jawab terhadap kewajiban kita, baik sebagai pelajar, anak, maupun anggota masyarakat. Yang kedua, bersikap jujur. Kejujuran kepada diri sendiri tidak berarti membohongi hati nurani dan berani mengakui kesalahan. Keempat, introspeksi diri. Kita perlu sering mengkoreksi diri, memperbaiki kesalahan, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Kelima, menjaga harga diri. Kita harus menghargai diri kita sendiri, teman-teman. Tidak merendahkan diri dan menjauhi perbuatan yang merusak martabat. Dengan memiliki akhlak baik kepada diri sendiri, kita akan menjadi pribadi yang kuat secara mental, emosional, dan spiritual, teman-teman. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada sesama manusia. Setelah mampu berakhlak kepada diri sendiri, kita juga harus berakhlak sesama manusia, atau bisa dibilang hablum minallah. Hubungan sosial akan menjadi damai apabila setiap orang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Contoh, menghormati orang tua dan guru. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita bersikap sopan dan menghargai mereka, bersikap adil dan tidak memandang rendah orang lain. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah takwa. Menolong sesama. Kita dianjurkan untuk saling membantu, baik dalam kecil maupun besar. Tidak menyakiti perasaan orang lain. Perkataannya kita ini biasa menyakiti hatinya orang lain. Jadi jaga mulutmu karena mulutmu harimaumu. Menjaga silaturahmi dan memaafkan kesalahan orang lain. Contohnya kayak teman kita berbuat salah sama kita, ya maafkanlah mereka, karena Allah saja maha pemaaf. Masa kita sesama manusia tidak saling memaafkan? Begitu. Jadi kita harus berakhlak baik sesama manusia. Karena begini, teman-teman, kalau kita tidak bisa berakhlak sesama manusia, bagaimana kita mau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sesama ciptaannya saja kita saling mencela? Itu tidak bagus, teman-teman. Ya, itu sangat tidak bagus dan itu Allah tidak suka. Bagaimana caranya kita tuh mau hablum minallah? Ya kita harus dari bawah dulu. Tuh jalur koordinatnya itu dari bawah ke atas, dari hablum minannas tuh hablum minallah. Kalau kau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaikilah dulu hubunganmu dengan sesama ciptaannya, yaitu manusia. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Ya. Jadi buat kalian yang di luar sana, yang sedang menonton di rumah, tuh, janganlah kalian berbuat yang semena-mena.
Kita sesama manusia ini harus saling punya akhlak yang baik. Jangan kita mencontohi akhlaknya orang yang buruk, buang jauh-jauh itu. Karena orang tua dari kecil sudah mengajarkan kita tentang bagaimana caranya berakhlak sama orang, untuk sopan santun sama orang. Tuh. Kita bicara sama orang tua itu nada harus rendah, jangan tinggi. Kalau dipanggil orang tua, mak, kenapa mak? Jangan begitu. Iya mak, kenapa mak? Kalau kita orang-orang Sulawesi kan, begitu teman-teman. Dan itu kita harus mempraktikannya bukan di luar teman-teman, di rumah sendiri dulu, di rumah sendiri ya, di rumah sendiri dulu kita harus mempraktikkan ini. Kalau kita sudah berhasil mempraktikkan di rumahnya kita sendiri tuh, sama orang tua, kakak, adik, kalau kita sudah berhasil mempraktikkannya di rumah, silakan teman-teman praktek di luar sana tuh, sesama manusia tuh, berhubungan sosial, berinteraksi sosial. Begitu teman-teman. Dan kalau kamu orang bertanya, kenapa kita harus berakhlak sesama manusia? Lah, kalau kau tidak punya akhlak, bagaimana kau caranya mau dihargai, mau dihormati? Kalau kau mau dihargai, mau dihormati, ya kau harus menghargai orang dulu, menghormati orang. Kau terlebih dahulu